Anda pernah kepikiran gak sih, kok bisa ya ada dua tempat dekatan banget, tapi nasibnya beda jauh? Misalnya nih, Nogales di Arizona, Amerika, sama Nogales di Sonora, Meksiko. Itu cuma dipisah pagar loh, tapi makmurnya, wah kayak langit sama bumi. Atau, kenapa waktu orang Mesir demo di Tahrir Square dulu, yang diteriakkan itu bukan cuma soal perut, tapi juga hak politik. Nah, sumber-sumber yang kita bahas kali ini banyak dari buku Why Nations Fail. Kayaknya mencoba jawab pertanyaan besar ini. Kenapa sih ada negara kaya dan negara miskin? Kita coba bedah yuk argumen utamanya. Katanya sih bukan soal geografi, bukan budaya, atau pemimpinnya kurang pintar. Tapi ada hal lain. Iya, betul sekali. Fokus utamanya tuh ada di apa yang mereka sebut institusi. Jadi institusi itu gampangnya aturan main lah ya, aturan main politik dan ekonomi yang dibentuk sama masyarakat itu sendiri. Nah, buku ini bagi jadi dua jenis utama nih. Ada yang inklusif, ini yang cenderung mendorong kemakmuran buat banyak orang. Terus ada yang ekstraktif. Nah, yang ini biasanya malah menyedot kekayaan cuma buat ya segelintir elit aja. Perbedaan institusi inilah gitu ya menurut argumen ini yang jadi akar kenapa nasib negara bisa beda-beda. Termasuk contoh Nogales tadi atau kenapa di Mesir isu politik jadi penting banget. Oke. Mari kita gali lebih dalam nih. Apa sih persisnya beda antara institusi inklusif sama ekstraktif ini? Balik ke Nogales tadi deh. Di sisi Amerika, kan hukumnya relatif lebih jalan ya. Hak milik lebih aman, mau sekolah, mau ke pasar, aksesnya lebih kebuka. Nah, ini ciri-ciri institusi yang inklusif, gitu ga? Tepat. Institusi inklusif itu punya, bisa dibilang dua pilar utama lah ya. Secara politik, kekuasaannya itu nyebar, luas. Istilah kerennya pluralistik. Jadi nggak numpuk di tangan sedikit orang aja. Terus secara ekonomi, dia melindungi hak milik. Penting nih, termasuk hak atas ide atau inovasi, kayak paten gitu ya, yang bikin orang kayak Edison di AS dulu semangat nemuin macam-macam. Dia juga menegakkan kontrak, terus bikin arena persaingan yang setara buat semua. Nah, ini semua kan bikin orang jadi mau investasi, mau berinovasi, mau ikut dalam ekonomi. Sebaliknya, institusi ekstraktif, baik politik maupun ekonomi, itu emang dirancang buat ngeruk sumber daya dari mayoritas buat memperkaya minoritas elit. Contohnya, wah banyak. Dulu ada sistem encomienda sama mita di Amerika Latin pas zaman Spanyol. Itu semacam kerja paksa sama ambil upeti dari penduduk asli. Kalau contoh modern, mungkin monopoli yang dilindungi negara ya, yang bikin untung kroni-kroninya aja tanpa perlu inovasi gede-gedean. Intinya sih, institusi politik yang ekstraktif, yang kekuasaannya terpusat, biasanya bakal menciptakan institusi ekonomi yang ekstraktif juga, nyambung gitu. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Kalau institusi inklusif jelas lebih bagus ya, buat jangka panjang, buat masyarakat luas. Kenapa ya kok banyak banget negara malah kayak kejebak di institusi ekstraktif? Kenapa elit-elitnya itu nggak sadar gitu, terus milih jalan kemakmuran bareng-bareng? Saya jadi inget contoh Uni Soviet deh. Mereka bisa kerahin sumber daya gede-gedean kan, tapi ujung-ujungnya inovasinya mandek. Atau yang lebih parah, ada cerita Presiden Sierra Leone yang sampai bongkar rel kereta api cuma buat melemahkan lawan politiknya, padahal itu kan merusak ekonomi negaranya sendiri ya. Pertanyaan bagus banget itu. Jawabannya, seringkali terletak pada ketakutan para elit itu sendiri terhadap apa yang disebut penghancuran kreatif atau creative destruction. Ini tuh proses alami di ekonomi pasar, di mana inovasi dan teknologi baru itu ya menghancurkan model bisnis lama, struktur kekuasaan lama. Nah, elit yang lagi berkuasa di sistem ekstraktif itu ngelihat inovasi sama perubahan ekonomi bukan sebagai peluang buat makmur barang, tapi justru ancaman langsung ke harta sama kekuasaan politik mereka. Ketakutan inilah yang bikin mereka seringkali ya secara aktif menghambat kemajuan. Contohnya banyak loh. Dulu ada penolakan keras mesin industri sama kelompok Luddites di Inggris. Atau Kesultanan Ottoman yang batasin mesin cetak, takut ide-ide baru nyebar. Pertumbuhan ekonomi sih emang bisa aja terjadi ya di bawah institusi ekstraktif. Tapi biasanya nggak awet. Kenapa? Karena nggak didorong inovasi teknologi dan partisipasi luas. Wah, jadi para elit ini secara sadar ya, milih mempertahankan sistem yang merugikan banyak orang demi status quo mereka sendiri. Dan ini pasti bikin konflik terus-terusan dong ya. Soalnya kalau kekuasaan itu enak banget dan cuma dipegang sedikit orang, pasti banyak yang rebutan. Betul sekali. Perebutan kekuasaan dan sumber daya dalam sistem ekstraktif itu seringkali kejam dan
Ya, itu tadi, memicu ketidakstabilan. Bisa perang saudara, bisa kudeta. Jadinya kayak lingkaran setan gitu, vicious circle. Institusi ekstraktif menciptakan insentif buat konflik, terus konflik ini makin ngerusak institusi dan menghambat pembangunan. Contoh sejarahnya banyak banget loh, dari runtuhnya peradaban Maya sampai konflik panjang di banyak negara Afrika setelah merdeka. Lalu, kalau lingkaran setannya sekuat itu, gimana caranya sebuah negara bisa keluar dari jebakan institusi ekstraktif ini? Bisa nggak sih pindah ke inklusif? Ada jalan keluarnya nggak? Nah, perubahan itu seringkali dipicu sama apa yang disebut titik kritis, critical junctures. Ini kayak peristiwa besar gitu, yang mengguncang keseimbangan politik dan sosial yang udah ada. Contoh paling terkenal mungkin wabah hitam atau Black Death di Eropa abad ke-14. Wabah ini kan bunuh banyak banget orang ya, jadi tenaga kerja langka banget. Tapi, dampaknya beda-beda loh. Di Eropa Barat, khususnya Inggris, karena tenaga kerja langka, petani jadi punya posisi tawar lebih kuat. Mereka nuntut hak, nuntut upah lebih baik, pelan-pelan sistem feodalnya goyah. Tapi coba lihat di Eropa Timur. Di sana, elit tuan tanah malah makin kuat cengkramannya. Sistem feodalnya malah makin kokoh. Kenapa bisa beda gitu? Karena ternyata ada perbedaan kecil dalam institusi awal dan keseimbangan kekuasaan sebelum wabah itu datang. Oh, jadi titik kritis aja nggak cukup ya? Perlu ada semacam kondisi awal atau pergeseran kecil dalam kekuasaan yang bikin titik kritis itu bisa mendorong ke arah yang lebih baik, ke arah inklusif gitu. Persis. Contoh lain deh, pembukaan rute dagang Atlantik. Di Inggris, ini bikin muncul kelompok pedagang baru yang kuat, di luar lingkaran bangsawan lama. Kekuatan ekonomi baru ini kan terus nuntut hak politik yang lebih besar. Puncaknya, ya di Revolusi Agung 1688 itu. Revolusi ini secara signifikan batasin kekuasaan raja, nguatin parlemen, dan jadi dasar buat institusi ekonomi yang lebih inklusif, kayak perlindungan hak milik yang lebih kuat, penghapusan monopoli, dan lain-lain. Kunci suksesnya itu kalau muncul koalisi yang cukup luas yang mendorong perubahan, bukan cuma ganti satu elit sama elit lain. Nah, ini yang bisa memulai lingkaran baik, virtuous circle, di mana institusi inklusif politik dan ekonomi itu saling nguatin. Ini juga menjelaskan kenapa argumen lain soal kekayaan negara itu seringkali kurang pas ya. Kayak soal geografi tadi. Kalau geografi itu takdir, ya kenapa Nogales Meksiko sama Nogales AS beda banget padahal sebelahan? Atau soal budaya, gimana jelasin suksesnya negara Katolik kayak Perancis atau negara Asia Timur kalau kita cuma pegang teori etika Protestan? Dan ini kayaknya bukan soal pemimpinnya bodoh juga ya. Seringkali mereka tahu kok kebijakan mana yang benar secara ekonomi. Tapi ya itu, insentif dari institusi ekstraktif bikin mereka milih jalan lain yang untungin diri sendiri dan kelompoknya aja. Benar sekali. Argumen utama buku ini yaitu institusi politik dan ekonomi adalah faktor penentu yang paling mendasar. Geografi, budaya, atau kepintaran pemimpin memang ada perannya, tapi pengaruhnya itu lewat institusi yang berlaku di sana. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, nasib sebuah bangsa itu kaya atau miskin sangat ditentukan oleh aturan main yang mereka ciptakan sendiri ya. Kemakmuran jangka panjang yang berkelanjutan itu tampaknya cuma bisa lahir dari institusi yang inklusif, yang nyebarin kekuasaan dan kesempatan secara luas, ngelindungin hak semua warganya, dan ngasih insentif buat orang mau berinovasi. Iya, dan memahami kerangka institusi ini penting banget buat Anda semua. Ini bantu kita ngelihat lebih jauh dari sekedar berita utama atau kebijakan jangka pendek. Jadi pas kita lihat ada demo nuntut perubahan politik, atau negara yang susah banget keluar dari kemiskinan padahal SDA-nya banyak, kita bisa mulai nanya, aturan main di negara itu gimana ya? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Institusinya itu mendorong partisipasi sama inovasi, atau malah sebaliknya, menghambat? Buku ini kan tadi menekankan banget ya soal peran titik kritis dan semacam kebetulan sejarah gitu. Gimana momen tak terduga dan perbedaan kecil bisa bawa perubahan besar. Nah, mengingat betapa sulitnya mutus lingkaran setan institusi ekstraktif, ini jadi bikin mikir ya. Pertanyaan buat Anda renungkan mungkin. Di tengah tantangan global kita sekarang ini, kira-kira titik kritis atau pergeseran institusi macam apa ya yang mungkin bisa mendorong lebih banyak negara keluar dari jebakan kemiskinan menuju jalan inklusif? Sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut ya.